Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mita Ratu. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang masuk ke dalam thread saya. Oh, by the way, saya udah lama ya nggak repost informasi terkini mengenai kerja dan tinggal di Kanada, dan mulai sekarang saya ingin lebih banyak nih memberikan informasi karena saya banyak membaca berita tentang keadaan di Indonesia sekarang dan banyak sekali yang mencari informasi untuk pindah ke luar negeri, dan mungkin kontribusi saya adalah saya bisa memberikan informasi terkini mengenai tinggal bekerja di Kanada, tinggal di Kanada, dan saya juga sebagai profesional yang tentunya merasakan kepindahan ke Kanada itu seperti apa. Nah, anyway, karena banyak sekali pertanyaan masuk ke thread saya akan membikinkan sebuah video yang untuk memberikan informasi tersebut. Itu akan saya masukkan, saya posting nanti di channel YouTube saya, kemudian juga akan saya taruh di thread, ya. Intinya bukan cari follower, intinya atau niat saya memberikan informasi yang terkini mengenai situasi pekerjaan, situasi job opportunities yang juga bisa dilihat di LinkedIn account saya di sini. Saya menggunakan legal name saya di sini, oke? Nah, oke, kita akan masuk sekarang gimana caranya untuk yang mau proses pindah ke Kanada. Saya akan memberikan informasi bukan sebagai dari sisi immigration consultant atau sebagai lawyer atau apapun, enggak. Saya hanya memberikan informasi murni dari website resmi pemerintah Kanada. Saya sendiri pindah ke Kanada pada saat tahun 2009 itu landed menggunakan lawyer, jasa lawyer tahun sebelumnya ya, 2007 atau 2008 saya proses application-nya, tapi saya menggunakan lawyer which is I have no idea mengenai programnya apa atau prosesnya gimana, tapi assessment langsung dilakukan oleh lawyer karena saya nggak ada waktu untuk apply sendiri. Tapi yang mau apply sendiri, maka Anda masuk ke website resminya cic.gc.ca. Oke, kemudian klik English. Nah, ini dia immigration website resmi dari pemerintah Kanada. Oke. Nah, sekarang kan kita akan bicara mengenai gimana caranya tinggal di Kanada secara permanently. Itu dulu ya, karena dulu ini sesuai dengan niat saya dulu di awal tahun 2007-2008 gitu saya apply bahwa saya ingin tinggal di sini secara permanently karena saya ya pengen di-consider local, ingin memasukkan anak-anak sekolah. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil ya. Ini kan tahun 2009 ya. Yang besar umurnya 12, yang kecil umurnya 7 tahun. Ya, oke. Okay. Anyway, ini cuma contoh simulasi. Artinya simulasi gini, ini informasi ada di website resmi. Nah, sekarang kalau mau tahu caranya gimana pindah ke Kanada, harus bisa membaca informasi terkini dari website ini. Ya, jadi kalau mau tinggal di Kanada secara permanen, oke, okay, waktu itu adalah saya masuk ke program namanya Skilled Worker ini, dan program saya itu adalah ini dia, Federal Skilled Worker Program. Nah, bagi yang mau masuk ke Kanada menggunakan program ini, ya Anda baca aja sendiri satu persatu. Kalau tidak mau menggunakan jasa lawyer, ya kalau mau menggunakan jasa lawyer, maka dia pun akan masuk ke program yang ini sama. Hanya assessment ini yang dia lakukan dari awal. Sama seperti kita sekarang, karena kita ngerti websitenya ada, ya bisa melakukan assessment sendiri dari awal juga. Contohnya ini, tentunya dulu beda ya, beda jauh karena immigration itu selalu berubah. Tapi ini kira-kira informasi yang terkini, jadi Anda ikutin aja prosesnya yang dari sini. Ini fee-nya, processing time-nya itu beragam, kata dia, tergantung dari jumlah application yang masuk, dan saya rasa banyak banget yang masuk ya application yang mau pindah ke Kanada. Nah, kalau saya menggunakan jalur saya, Federal Skilled Worker Program, contohnya, misalnya saya nih ya, applicant, saya mau pindah nih, saya masih ada di Indonesia. And by the way, kamu bisa ya apply dari Indonesia. Oke, sekarang saya mau pindah, saya masuk ke website resmi, saya pilih jalur ini. Nah, sekarang saya baca per section-nya, siapa aja yang bisa apply, skornya berapa, kumpulin dokumennya, create profile, invitation-nya itu berapa skornya, harus baca, harus bisa ngerti. Oke? Kemudian kita coba masuk ke siapa yang aja bisa apply ke sini. Nah, kalau kita menggunakan program ini, apa aja kriteria, apa aja persyaratannya dari sisi bahasa, kemudian pengalaman kerjanya itu harus berapa tahun, gimana caranya dapetin job offer atau apakah perlu job offer. Dulu saya nggak ada sama sekali job offer, jadi saya murni apply PR,
Kemudian saya datang ke Kanada, landed, baru mulai cari kerja. Dan sebagai PR, karena udah dikonsider sebagai local, jadi kita udah legal, bisa kerja. Nah, sekarang ini cek if you are eligible, menggunakan toolnya atau RICC Secure Account. Oke. Nah, ini saya nggak ngerti ini Provincial Nominee Program. Ini basically adalah by invitations dari provincial. Ya, again, saya nggak mau memberikan advice apapun karena itu kita nggak boleh memberikan immigration advice kalau kamu nggak punya license. Saya nggak punya license karena saya bekerja sebagai employment consultant yang memberikan bantuan job opportunities, atau employers connections untuk klien-klien saya. So I'm not immigration consultant. Oke, okay? Tapi kita bisa cek skor. Coba kita cek skornya. Misalnya kita mau lihat skor kita itu berapa sih kalau kita mau apply PR. Oke, okay? Masuk ke CRS calculator. Oke, okay? Misalnya gini, tanya dia, marital status kita apa? Marital status itu artinya apakah kita nikah atau divorce atau kita single. Katakanlah saya waktu itu apply, kita berdua ya, saya dan suami, dan suami sebagai the main applicant-nya, dia masukkan married, kemudian spouse, dalam hal ini saya, karena itu suami yang apply, sebagai main applicant, spouse-nya adalah saya. Apakah spouse-nya dia itu citizen atau PR? Bukan, maka saya pilih no. Kemudian apakah spouse-nya itu juga akan ikut ke Kanada? Yes. Oke. Okay. Oke, ini ya. Choose the best answer. Kalau udah apa, oh ini umur ya, how old? Oke, okay? Masukin berapa umurnya. Kira-kira kita waktu itu apply-nya sekitar umur 35 tahun ya, kalau nggak salah. Apa 38 tahun ya? Kita udah agak berumur kok. Orang kita kerja di posisi yang juga lumayan udah tinggi gitu loh. Ya let's say kita umurnya lupa ya. Masukin aja 38 deh misalnya ya. Which is itu udah lumayan tua sebenarnya ya. Jadi kalau bisa semudah mungkin lebih bagus. Kemudian degree-nya, kita nggak punya Canadian degree, kita berdua lulusan dari Amerika. Jadi kita tapi punya master, suami punya master. Kemudian apakah kita punya Canadian degree? Nggak ada, jadi pilih no. Kemudian kita pakai English test-nya apa? IELTS, waktu itu kita pakai IELTS. Dan itu kurang dari 2 tahun, yes. Karena IELTS-nya harus fresh IELTS test-nya ya. Nah, kita menggunakan IELTS. Oke. Speaking-nya kalau nggak salah dia antara 7,5 sampai 9. Listening, saya lupa-lupa ingat, tapi kira-kira average aja lah. Nggak bagus-bagus amat, juga nggak jelek-jelek amat, rata-rata aja. Kemudian language result-nya lagi apa, nggak ada, cuman IELTS aja. Kemudian apakah memiliki Canadian work experience? Nggak ada, karena kita ada di Indo kan, kita nggak pernah kerja di Kanada, kita kedua-duanya kerja di Amerika sebagai student tapi waktu itu. Nah, kerja sebagai foreign skilled worker-nya ada, karena kita kerja di Indonesia, kita kerja di Amerika, kira-kira lebih dari 3 tahun. Do you have certificate or qualification from Canadian province? Nggak ada, no. Do you have a valid job offer? Enggak. Jadi kita nggak punya job offer dari employer di Kanada. Jadi kita benar-benar pure ke sini itu with no job offer. No. Additional points. Do you have nomination certificate from province? No. I don't have anything. Do you or your spouse or common law partner itu at least have brother or sister? Nggak ada. Kita nggak punya siapapun di sini. Jadi no. The highest level of education of which your spouse, okay, saya bachelor. Okay. Kemudian the last 10 years, how many years of skill work experience in Canada? Nggak ada, kita nggak pernah kerja di Kanada, jadi none. Did your spouse or common law partner take a language test? Enggak, saya waktu itu nggak ambil language test, walaupun saya lulusan Amerika, ya saya nggak mau ambil. Oh sorry, ini none, not applicable. Oke. Coba sekarang kita calculate. Jadi kamu bisa calculate your score dari sini. Jadi bisa tahu skornya. Subtotalnya segini.
Ini apa, dari umur dapat skornya 55, education-nya 126, official language-nya 92, dia dapatnya 273. Support dari spouse itu dapat tambahan poinnya 8. Kemudian education 25, foreign work experience 25, total skill 50. Additional point ini kita nggak ada, 0 semua. Jadi totalnya dia segini. Totalnya ini apa perumpamaan aja ya. Karena kita juga waktu itu nggak tahu skor kita berapa, tapi lawyernya bilang kita qualified waktu itu, ya. Nah, kira-kira beginilah caranya untuk bisa tahu. Nah, baru siapkan dokumennya. Apakah skor kamu itu tinggi atau rendah? Saya juga nggak tahu, karena kan harus tahu. Lihat dari PNP-nya, dari ya apa invitation invitation round-nya itu. Jadi kalau mau apply sendiri, udah bisa ngitung skor, tinggal persiapkan dokumennya di sini. Nah, persiapan dokumen itu kan harus dilihat di sini. Masalah language-nya, education-nya harus semua diploma, ijazah-ijazahnya itu ditranslate. Kalau punya job offer dari Kanada juga dimasukin, proof of fund-nya. Nah, ini banyak yang ditanyain. Uangnya harus berapa yang disiapkan untuk mau pindah ke Kanada? Ini per July 28, 2025. Dulu saya, ini nggak jauh beda sebenarnya ya. Oke, kita kan pindah berempat, suami istri dengan 2 anak. Maka yang harus disiapkan adalah 28.362 Canadian dollars. Ya. Nah, tetapi kan kita waktu itu harus bayar lawyer sekitar 5.000 sampai 7.000 US. Kita mesti bayar administration-nya, artinya kita mesti translate dokumen dan segala macam bla 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 bla. Banyak juga persiapannya. Nah, itu juga harus dipikirin karena kan pindah ke suatu negara itu perlu duit gitu loh. Nggak bisa kita datang-datang nggak ada duit. Semuanya kan mesti ada tabungan. Inilah bentuknya si perlunya tabungan itu, ya. Oke, ini harus disubmit nih ke government. Nah, ini dia dokumen-dokumennya. Oke. Baru apply for permanent residence di sini. Fill out application form. Nah, harus bikin account, terus upload semua dokumen, scan, medical exam, bayar fee-nya, submit your application, gitu. Nah, ini kalau mau apply sendiri, caranya gitu. Nah, kenapa banyak yang nanya kalau mau kerja? Kalau mau kerja, maka balik lagi ke immigration website-nya yang tadi, pilihnya bukan live in Canada, tapi kerja, yaitu ini, temporary work permits. Again, you have to read everything. Apply from outside Canada, if you apply from Indonesia. Oke? Nah, ini baca lagi nih, dokumennya seperti apa. Nah, ini dia ya, satu persatu. Dan kemudian fee-nya berapa kalau mau apply, processing time-nya berapa lama, cari kerjaannya gimana. Jadi harus dapetin dulu legal work permit, baru apply kerjaan. Jadi bukan dibalik ya, karena kalau misalnya ke saya nanya, Bu, tolong dong Bu, saya mau cari kerjaan, tolong Bu dibantu. Saya nggak bisa bantu karena apa? Apakah Anda punya legal work permit? Kalau yes, mungkin saya bisa bantu. Gini, kita connection aja lewat LinkedIn saya. Karena saya sering posting semua job opportunities di sini. Contohnya nih, postingan saya banyak di sini nih, contohnya. Ya, saya sering posting semua job opportunities. Jadi kalau kita connected through LinkedIn, Anda bisa lihat job posting saya yang sering saya posting untuk klien-klien saya. Tapi intinya ya harus punya legal work permit ya, karena kan nggak bisa kerja kalau nggak punya legal work permit. Ya kan ini ada banyak kerjaan mah banyak. Buat warga lokal, buat warga asing juga banyak. Jadi contohnya mau kerja sebagai apa? Electrician misalnya. Di mana? Di Vancouver. Contohnya. Contohnya Vancouver. Nih, banyak tuh kerjaan mah. Kalau mau apply, tapi ya harus punya legal work permit ya. Atau nggak mau kerja sebagai welder. Dan ingat ya, di sini tuh kerjaan welder. Welder tuh kayak kita tuh disebutnya apa ya welder ya? Welder itu bahasa Indonesianya apa ya? Tukang las. Ya ya kayaknya ya, itu. Terus kalau electrician tukang listrik, plumber, plumber apa? Tukang ledeng. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan yang bagus loh. Yang benar-benar dibutuhin lagi di Kanada. Compare daripada kerjaan-kerjaan kayak admin gitu. Lihat gajinya nih. Gede soalnya gajinya. 37,5 per jam. Ini di mana?
Oh, berlebih malahan dekat rumah saya. Nah, ini dia. Nah, kamu harus lihat siapa yang bisa apply untuk kerjaan ini, Canadian Permanent Residence atau Temporary Residence ini yang punya work permit. Jadi kamu harus balik lagi tadi itu, apply kerjaan untuk apply work permit. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan ini berguna. Ini video akan saya posting di YouTube saya dan di thread saya ini supaya bisa menjawab pertanyaan semuanya yang mau kerja ke sini atau mau apply PR. Oke? Dan again mau connecting with me to get all the job opportunities. Kadang saya taruh di thread, kadang juga saya postingnya di LinkedIn. Kalau LinkedIn saya hampir daily basis karena saya harus bantu klien ya, karena kan saya kerja sebagai employment consultant. Ya. Oke, mudah-mudahan berguna semuanya. Again, keep checking my thread, keep checking my LinkedIn. Kita connecting, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa juga selalu cek website resmi dari Canadian Work Site, sorry, Canadian website resmi untuk checking semua immigration atau info terkini dari pemerintah Kanada terkait dengan immigration, ya, masuk ke sini selalu. Oke, okay? Again, ini work permit canada.ca, ya. Oke, okay, semua sampai ketemu. Again, saya Mita Ratu. Sampai ketemu semua. Sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.